Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Lebih tepatnya ini merupakan Jumat pertama kita berada di bulan Rabiul Awal. Yang mana kita tahu pada bulan Rabiul Awal ini kita dianugerahkan nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ini tidak bisa dirasakan oleh umat manusia-manusia yang lain kecuali umat akhir zaman, yakni kita yang saat ini merupakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini merupakan tamu yang sangat agung, manusia yang sangat istimewa yang Allah hadirkan di muka bumi, dan seluruh umat menginginkan dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita tanpa meminta, tanpa memohon kepada Allah, tetapi kita dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru ayyuhal mu'minun, bersyukurlah wahai orang-orang muslim, wahai orang yang beriman atas nikmat yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada kita, dijadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja keistimewaan kita dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan sebagai umat Rasulullah merupakan sebuah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan. Salah satu keistimewaan itu, jika umat dahulu dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, seketika itu juga dia akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia melakukan satu kesalahan, tetapi pada saat itu juga ia langsung ditimpahkan bala dan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat umat Nabi Lut, yang mana umat Nabi Lut melakukan perbuatan-perbuatan keji yang mendatangkan keburkaan Allah Subhanahu wa taala, yakni ia mencintai dan menyukai sesama jenis. Sehingga dengan perbuatan yang menjijikkan ini, perbuatan yang hina ini, lalu Allah berikan ia musibah seketika itu juga. Ini yang membedakan kita dengan umat-umat Nabi terdahulu. Berbeda dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ia melakukan kesalahan, terkadang kesalahan itu ia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Allah tutup kesalahan itu. Allah tidak tampakkan kesalahan itu kepada orang lain. Walaupun terkadang ada juga orang yang bangga dengan perbuatan-perbuatan dosanya. Dia mengakui telah melakukan hal ini dan hal itu di hadapan orang lain, dan ia tidak merasakan bahwa itu merupakan sebuah kesalahan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Tetapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memandang kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memandang bahwa ini umat orang yang ia kasihi. Allah memandang ini adalah umat Rasul yang sangat ia pilih dan yang sangat ia cintai. Sehingga apapun kesalahan yang kita lakukan, Allah tutup kesalahan-kesalahan kita. Kita lakukan secara sembunyi, Allah sembunyikan. Kita lakukan terang-terangan, Allah sembunyikan di hadapan orang lain. Tetapi setelah itu Allah masih memberikan kita rahmat, yakni dengan kesalahan yang kita lakukan, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat sebelum kita menghadap ajal kelak menanti. Ini keistimewaan kita dibandingkan umat Nabi terdahulu. Kita melakukan saat ini kesalahan, Allah beri kesempatan kita untuk bertaubat kepadanya. Sampai kapan taubat itu Allah nanti kepada kita? Sampai saat nyawa kita berada di tenggorokan. Kalau saat ini kita masih diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, masih ada kesempatan kita untuk menjadi ahli surga. Masih ada kesempatan kita untuk jadikan kita sebagai kekasih Allah. Masih ada kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita semuanya di hadapan Allah sama. Tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih istimewa. Semua, apakah dia pernah melakukan dosa, apakah pernah ia melakukan ketaatan kepada Allah, semuanya sama. Sampai kapan ia akan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Pada saat di akhir hayatnya kelak.
Bagaimana akhir hayat kelak seseorang itu yang menentukan mulia atau tidaknya ia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para jamaah sekalian, mari kita melihat diri kita, mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita lebih merasa istimewa dibandingkan orang lain. Apa yang kita lakukan saat ini belum tentu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jangan kita berkecil hati dengan apa yang kita lakukan saat ini, karena kita semua memiliki kesempatan yang sama. Allah masih membuka pintu taubat kepada kita sampai saat ajal kelak menanti kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini salah satu keistimewaan kita dibandingkan umat terdahulu sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bagaimana rasa terima kasih kita yang telah Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya sebagai bentuk rasa terima kasih kita dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mari kita banyak-banyak bersolawat kepadanya. Bukti cinta kita kepada Rasulullah, bukti terima kasih kita kepada Allah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah kita bersolawat kepadanya. Kalau kita lihat betapa istimewanya solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusalluna 'alan nabi. Allah selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini menggunakan bahasa Arab, dan kalimat ini kalau kita lihat dari bentuk kata kerjanya, pekerjaan yang dilakukan saat ini dan saat akan datang. Berarti Allah bersalawat kepada Rasulullah dari dulu, dari awalnya diciptakan Rasulullah sampai dengan saat ini. Allah selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah memerintahkan para malaikat, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini setelah Allah melakukan diri sendiri, kemudian malaikat juga bersalawat kepada Rasulullah, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu istimewanya perintah salawat ini. Jika kita lihat dari rukun Islam, dari syariat-syariat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, kalau Allah memerintahkan kita berhaji, apakah Allah melaksanakan haji? Tentu tidak. Begitu juga pada saat Allah memerintahkan kita untuk sholat, apakah Allah sholat juga? Tentu tidak. Begitu juga Allah memerintahkan kita untuk berinfak, sedekah dan berzakat, Allah juga tidak melakukan hal semacam itu. Tetapi pada saat Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang pertama melakukannya, kemudian Allah perintahkan para malaikat, dan setelah itu baru Allah perintahkan kepada kita. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, alangkah indahnya hidup kita jika selalu kita tautkan lisan kita, membasahi lisan kita untuk selalu mengucapkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah indahnya hati kita, lembut hati kita kelak jika kita selalu menautkan hati kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu juga keistimewaan salawat ini. Sepakat para ulama mengatakan bahwa di antara amaliyah ibadah yang kita lakukan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ada syarat diterimanya atau kabulnya suatu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas. Jika kita tidak ikhlas dalam melakukan sebuah ibadah, jauh kemungkinan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dan tidak ikhlas kita melakukannya, pasti diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sekali lagi kami menyampaikan, bergembiralah kita, bersyukurlah kita dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk syukur itu, mari kita memperbanyak salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini.